اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hadirin kaum muslimin wal mukminin, para jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Hamra yang dirahmati Allah Ta'ala. Sesungguhnya sudah menjadi ketetapan Allah, semua manusia berbahagia hanya menjalankan satu agama yang Allah utus ke dunia ini. Innad dina 'indallahil Islam. Pada Ali Imran 19 Allah katakan, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala, manusia berbahagia dunia dan akhirat hanya menjalankan satu agama ini. Agama yang Allah utus sejak baginda Adam, baginda Nuh, Hud, Idris sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Ali Imran 85-nya bahkan Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa orang yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia di akhirat termasuk menjadi orang-orang yang sangat merugi. Sidang salat Jumat, Allah tidak pernah memandang seseorang untuk berbahagia di sisinya dunia akhirat dari harta, benda, pangkat, jabatan, warna kulit, nasab, keturunan, tidak sama sekali. Allah hanya melihat daripada iman kita, Allah hanya melihat daripada amal saleh kita sebagai yaitu perekayasa dan penjalan hakikat daripada iman itu sendiri, sebagai pembukti daripada keimanan itu sendiri. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, wa fi riwayah wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kalian daripada bentuk rupa kalian, bentuk tubuh kalian, dari harta-harta kalian, ataupun dari pangkat, jabatan dan sebagainya, tetapi Allah hanya melihat seorang dari hatinya. Apakah hatinya bersemayam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu ada 4 macam dosa yang tidak diampuni oleh Allah, semuanya berkenaan dengan tauhid dan keimanan kepada Allah. Kalau kita lihat di Masjid Nabawi, di depan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kaligrafi di depan kubur Nabi ada tertulis, inna syafa'ati li ashabil kabair min ummati.
Sesungguhnya aku akan memberikan syafaat sekalipun kepada umatku yang pendosa besar. Tapi dosa besarnya bukan dari 4 macam ini. Bukan dari segi tauhid, iman, akidah. Kata baginda, dan ini merupakan hadis yang sahih sehingga diabadikan di depan kubur Nabi kalau kita berziarah di Madinah Al-Munawwarah, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syafa'ati li ashabil kabair min ummati. Aku tetap akan memberikan pertolongan kepada umatku sekalipun dia punya dosa besar. Ulama menjelaskan, dosa besarnya bukan kafir, bukan syirik, bukan murtad, bukan munafik akidah. Kalau kafir, Allah firmankan dalam Ali Imran 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafirnya, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Sekalipun dia punya kekayaan emas sepenuh bumi, walau ibtada bih, dia mau tebus dosa-dosanya di akhirat enggak bakal bisa, kata Allah. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Siksa yang pedih bagi mereka dan tidak akan ada satu orang penolong pun. Akidah. Orang yang mati musyrik, Allah firmankan dalam An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang namanya syirik. Orang yang mati murtad pun yang ketiga adalah Allah firmankan dalam Al-Baqarah 217, wa may yartadid minkum an dinihi. Siapa yang murtad dari agama Islam, fayamut wa huwa kafir. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Amal-amalnya habis ketika di dunia ini, ketika Islamnya. Pernah salat, pernah puasa, pernah zakat, bahkan haji umrah, habis kalau murtad. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalam neraka jahanam. Yang keempat, yang lebih berat lagi hadirin, orang yang mati dalam keadaan munafik akidah, memusuhi umat Islam dari dalam, kalau dari luarnya berbaik hati kepada umat Islam. Ini adalah orang munafik, seperti orang yang menusuk dari belakang, orang yang menggunting dalam lipatan, musang berbulu domba. Orang yang munafik seperti ini adalah musuh Islam paling berat. Mengaku di hadapan Nabi Muhammad sebagai orang muslim, tetapi hatinya memusuhi baginda Nabi dan umat Islam. Ini pun Allah firmankan dalam An-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira. Dan tidak akan ada satu orang penolong pun. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Jadi penting kita untuk merawat iman Islam kita ini. Kita tidak pernah minta kepada Allah, jadikan kami menjadi umat Nabi, umat terbaik ini. Jadikan kami menjadi umat baginda Rasul, umat yang dijamin surganya. Kita tidak pernah minta di alam arwah kita untuk menjadi satu dari sekian miliar manusia yang telah dapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pun bukan orang kaya banget, kita bukan orang keturunan yang darah biru. Tetapi Allah pilih kita. Allah pilih kita bukan tidak punya maksud sama sekali, tetapi ini adalah hadiah terbesar dari Allah kepada kita yang harus kita jaga, kita rawat. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu penting kita untuk bagaimana merealisasikan daripada keimanan kita ini dengan amal soleh. Iman saja mengucap la ilaha illallah tidak cukup, harus kita mengerjakan sholat 5 waktu dengan baik. Jangan sampai kita sholat 5 waktu di rumah saja. Seorang laki-laki yang sholat 5 waktu di rumah tanpa ada udzur syar'i, kalau keseringan seperti itu, rumahnya akan dibakar oleh Nabi SAW, dan dia akan meruntuhkan daripada syiar Islam. Kenapa ada syariat adzan berkumandang 5 kali sehari hadirin sidang sholat Jumat? Karena Allah menginginkan syiar Islam tetap ada setiap harinya 5 kali paling tidak, di menara-menara masjid, di speaker-speaker, supaya ada berkumandang syiar Allah, syiar Islam. Demikianlah warganya berbondong-bondong ke masjid masing-masing dengan top kopiahnya, dengan gamisnya, dengan sarungnya, dengan baju kokonya. Ini syiar Islam yang setiap hari Allah inginkan. Makanya Nabi katakan, la uharrik buyutahum bin nar. Saya akan bakar laki-laki yang cuma sholatnya di rumah setiap harinya. Begitu besar daripada ancaman Nabi ini, sekalipun beliau tidak pernah membakarnya, tapi sudah ada hadisnya riwayat daripada Imam Bukhari Muslim, saya akan bakar, kata Nabi. Hadirin
untuk baiknya sholat kita, sebagaimana hubungan batin kita kepada Allah. Kita harus membereskan juga ilmu agama kita. Bagaimana cara takbir yang benar, bagaimana cara sujud dan ruku yang benar, bagaimana cara mengikuti imam yang benar, bagaimana menjadi imam juga yang benar. Orang yang sholat saja masih mendahului imam kepalanya ketika sujud dan rukuknya. Dalam hadis Sahih Bukhari, ia akan dibangkitkan yub'as yaumil qiyamah wa ra'suhu rasul himar. Akan dibangkitkan di hari akhirat nanti, kepalanya kepala keledai. Ini orang yang masih sholat, tapi sholatnya tidak berilmu, selalu ingin mendahului imam. Makanya ketika kita sholat, hadirin, sang imam juga harus mengerti bagaimana kedudukannya menjadi imam. Sang makmum juga mengerti bagaimana hak-haknya menjadi makmum. Yang terbaik ketika kita sholat berjamaah adalah imam sudah selesai daripada ucapan dan gerakan, baru kita bergerak menuju mengikuti imam. Hadirin sidang sholat Jum'ah, ketika ilmu ini sangat penting, sampai masalah sholat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita tidak akan sah kecuali menuntut ilmu agama. Makanya Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi bahwa talabul ilmi fardhah ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi setiap umat Islam. Laki atau perempuannya wajib menuntut ilmu agama. Kita bandingkan dengan ilmu umum. Seorang yang sudah selesai S1 S2-nya dalam bidang kedokteran, orang yang sudah selesai S1 S2-nya dalam bidang teknik dan teknologi, dalam bidang nuklir sekalipun, pertaniannya, dalam bidang hukumnya, si dokter tidak wajib mempelajari apa yang dibisai oleh kemampuan seorang lawyer. Seorang lawyer tidak wajib belajar ilmu kedokteran. Seorang ahli pertanian, insinyurnya tidak wajib belajar tentang sains dan teknologi. Tetapi semuanya ini, baik dokter, lawyer, baik dia petani, nelayan, dia guru, semuanya wajib untuk belajar bagaimana cara berwudu, bagaimana cara baca Quran dengan bertajwid dan makhraj hurufnya yang benar. Sampai pejabat presidennya pun, menterinya pun wajib untuk belajar ini. Al-Quran akan datang di hadapan Allah, dia akan berbicara, dia akan merengek-rengek kepada orang yang rajin menuntut ilmu agama, tidak pernah meninggalkan baca Qur'annya. Ya Allah, jangan engkau siksa dia ya Allah, dia hamba-Mu ya Allah, punya salah, dan ini yang telah engkau tentukan ya Allah. Setiap manusia tidak maksum kecuali para nabi. Dia merengek-rengek. Tetapi ketika kita tidak pernah belajar ilmu agama, kita bangga dengan S1 S2-nya dalam bidang sains, teknologi, fisika, biologi, kedokteran dan macam-macamnya, sampai usia 50-60 tidak bisa baca Quran, Al-Quran akan marah kepada dia di akhirat. Makanya ketika kita khatam Quran, ada salah satu doanya, Allahumma ja'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Ini kalimatnya cuma beda lana dan ala, beda dikit saja, la sama ala. Allahumma ja'alhu hujjatan lana, ya Allah jadikanlah Al-Quran pembela kami, wa la takun hujjatan alaina, jangan sampai Quran menghujat kami masuk ke dalam neraka jahanam. Hadirin, ilmu pun ketika seorang punya ilmu agama tapi tidak berzikir kepada Allah, dikhawatirkan membawa kepada dirinya kesombongan. Orang berilmu tidak boleh sombong, ahli ibadah tidak boleh sombong, tidak boleh seorang merasa lebih baik daripada umat Islam yang lain. Kalau ada perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah, dibicarakan baik-baik, hati tetap jernih. Sebab ciri-ciri orang mau diangkat menjadi wali Allah, selain memang ibadahnya kuat dan minim dosanya, pertama. Selain itu hadirin, yang pertama adalah hatinya harus bersih daripada sangka buruk kepada orang Islam. Hatinya harus bersih, tidak merasa baik daripada orang Islam. Yang kedua, tidak ada terbersih pun cinta kepada keduniaan, sekalipun dia pakai fasilitas itu, tetapi hati tetap ini adalah milik Allah, ini adalah titipan kepada Allah. Yang ketiga, ada rasa kasih sayang kepada sama manusia, yang selalu mendoakan kebaikan kepada seluruh manusia, baik muslim ataupun non muslim. Hadirin, perlu kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Jangan tinggalkan zikir supaya hati kita menjadi hati yang teduh, hati yang tenang, hidup 1001 daripada musibah, ancaman dan bala serta cobaan dari Allah. Apalagi kemarin malam Rabu terakhir di bulan Safar, yang terkenal dengan Rabu Wakasan, dengan para ilmu, para ulama kasyaf, kita diperintahkan untuk sholat hajat supaya terhindar daripada bala itu, banyak memohon kepada Allah. Ini diantaranya dengan berzikir juga. Demikian juga hadirin, berkasih sayang kepada seluruh umat Islam. Hari ini banyak pengajian, majelis taklim, banyak harokah, banyak pergerakan, banyak daripada yaitu nama-nama organisasi umat Islam. Ini adalah sebuah cara saja menuju Allah yang satu.
berkasih sayang kepada umat Islam. Jangan merasa saya paling benar, yang lain neraka, saya paling benar, yang lain bid'ah. Tidak pernah dicontohkan dakwah seperti itu oleh Nabi SAW. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, kemudian ikhlaskan semua amal kita karena Allah. Jangan sama sekali ada ingin dipuji oleh orang lain. Terakhir yang perlu kita pahami hadirin, ini poin terakhirnya. Ketika kita memahami sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib bagi yang mampu, tetapi umat Islam jarang memahami kalau ada keburukan, kemaksiatan, perbuatan jahat di depan kita, lalu kita berdiam diri, padahal untuk mengajak, mencegah perbuatan keji dan mungkar seperti itu hukumnya wajib juga. Ini yang jarang difahami oleh umat Islam. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ataupun Ali Imran 100 sebelumnya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa wajib setiap umat Islam yang sudah akil balik, selamat akalnya, ketika melihat kemungkaran, ketika melihat daripada kejahatan, kemaksiatan, wajib untuk merubah, bukan menghancurkan. Beliau membawakan hadis riwayat Imam Muslim, man ra'a minkum munkara, siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya, bukan hancurkan. Rubah dari tempat kemaksiatan menjadi tempat ketaatan. Tapi kata Nabi, kalau tidak bisa langsung merubah, kita bukan siapa-siapa, bukan pejabat, tidak punya wilayah, tidak punya tentara, tidak punya kekuatan, tidak punya aparat. Kata Nabi, kalau kamu tidak mampu, falyughayyir bi lisanih, berikan nasihat. Jangan berbuat seperti itu. Kalau ini juga tidak mampu, anak muda sedang minum minuman keras di satu gardu, kalau saya langsung bilang, bang, jangan seperti itu, kita pun terancam nyawanya, kita nggak berani hadirin. Kata Nabi, fabi qalbih, merasa tidak setuju dengan perbuatan itu. Dan kata Rasul, wadzalika ad'aful iman, itulah iman yang selemah-lemahnya. Jadi hari ini kalau ada kemaksiatan yang kita tidak bisa merubah dengan tangan, dengan ucapan kita, tapi kita benci dalam hati, itu iman yang paling lemah. Iman kita lemah berarti hadirin. Bagaimana dengan orang Islam yang setuju dengan praktek kemaksiatan itu? Bagaimana umat Islam yang setuju dengan kebohongan yang terjadi? Bagaimana umat Islam yang setuju dengan pelacuran, perzinahan yang terjadi? Bagaimana umat Islam yang setuju dengan judi yang terjadi online ataupun tidak online? Paling tidak hadirin, supaya kita tidak terlepas dari iman, kita merasa tidak setuju dengan praktek-praktek itu semuanya, tapi mendoakan, ya Allah, kasih hidayah sama mereka. Mereka juga umatmu ya Allah, hambamu ya Allah. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu penting kita untuk senantiasa yaitu menjalankan dari apa yang tadi telah kami sampaikan. Sebab hidup ini hanya untuk ibadah. Kehidupan kita yang tentram nanti di akhirat sudah Allah sediakan. Dan gak mungkin kita dapat akhirat dengan baik dengan cara santai-santai saja. Semuanya harus bergerak, semuanya harus berusaha, semuanya harus capek-capek sujud dan rukuk kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikannya kepada kita dan kepada seluruh umat Islam. Dijaga keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, semua manusia Allah kasih hidayah untuk sama-sama bareng-bareng kita mendapat ridha Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha li wa lakum wastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim.